Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Uliasari, NIM 2108205010 dari kelas Akuntansi Syariah 2A. Pada video kali ini akan saya jelaskan mengenai berwirausaha sesuai syariat Islam dan meneladani berbisnis Rasulullah SAW. Video kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam, dosen pengampu Ibu Maria Ulfah. Langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama mengenai pengertian wirausaha. Secara etimologi, kewirausahaan merupakan nilai yang diperlukan untuk memulai suatu bisnis, usaha, startup atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan sesuatu yang berbeda atau inovatif. Pengertian wirausaha menurut Egy Suryanto Sugono, kewirausahaan ialah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Ada 4 tahap dalam berwirausaha. Menurut Tri Siwi Agustia dikutip oleh Abdul Ghafur DKK. Tahapan-tahapan wirausaha yang pertama, memulai usaha. Tahap memulai usaha ini tahap di mana seseorang wirausaha melihat peluang usaha, kemudian berniat untuk membangun suatu usaha dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membangun suatu usaha tersebut. Yang kedua adalah tahap melaksanakan usaha. Tahapan ini adalah tahapan di mana seorang wirausaha ketika sudah memulai usaha, berarti dirinya harus menempatkan sumber daya manusia, menempatkan segala mengelola organisasinya, kepemilikannya sesuai dengan porsinya. Yang ketiga adalah tahap mempertahankan usaha. Setelah usaha dilaksanakan, setelah usaha sudah dijalankan, tahapan selanjutnya adalah tahapan mempertahankan usaha, sehingga dari usaha yang sudah berjalan dapat dipertahankan sesuai kondisi yang dihadapinya. Tahapan yang keempat adalah tahap mengembangkan usaha, yaitu tahapan di mana setelah mempertahankan usaha dan usahanya kondisinya baik, maka perlu dikembangkan supaya usahanya itu lebih luas lagi. Selanjutnya, karakteristik wirausaha. Ada beberapa karakteristik seorang wirausaha. Yang pertama adalah menjaga nilai-nilai agama. Maksudnya adalah seorang entrepreneur muslim itu perlu menjaga nilai-nilai yang diajarkan agama Islam dan menjauhi segala larangan agama Islam dalam berbisnis. Misalnya, mereka dapat menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah seperti ramah, jujur, amanah, dan husnudzon. Yang kedua, senang memberi manfaat pada orang lain. Maksudnya seorang entrepreneur muslim itu perlu memberikan sebagian hasil dari usahanya untuk orang lain. Misalnya untuk keluarganya, untuk menafkahi keluarganya misalnya, atau memberikannya pada orang-orang yang kesulitan ekonomi. Dan karakter yang ketiga adalah selalu bersikap adil dalam berbisnis. Seorang entrepreneur muslim itu perlu memperhatikan kepuasan mitra kerja maupun pelanggannya. Tidak boleh berbuat curang ataupun tidak adil dalam berbisnis. Yang keempat, selalu inovatif dan juga kreatif dalam berbisnis. Ketika dalam menjalankan bisnis itu perlu adanya inovasi dan juga kreativitas untuk mengikuti perkembangan zaman agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga peluang dan memelihara kelangsungan usahanya dapat tetap berjalan. Yang kelima, dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mampu mengambil dan memanfaatkan peluang usaha dan jangan menyia-nyiakan waktu yang tidak ada manfaatnya
sehingga usaha dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Entah itu baik menjalin kerjasama dengan relasi bisnis, pelanggan, pemasok, dan sebagainya. Perlu adanya aspek kejujuran, keadilan bagi pelaku transaksi, sehingga pihak lain itu dapat merasa senang, puas, dan tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya mengenai keuntungan dan juga kelemahan dari seseorang yang menjalankan usaha atau wirausaha. Keuntungannya adalah yang pertama, adanya peluang. Peluang ini kita manfaatkan dengan mengembangkan usaha yang diinginkan oleh diri kita sendiri dan dapat menciptakan suasana kerja sesuai keinginan sendiri. Peluang juga dapat kita aktualisasikan potensi kecerdasan dan kreativitas keterampilan secara penuh dalam menjalankan suatu bisnis. Yang ketiga, waktu. Dapat mengatur dan menentukan waktu kerja kita sendiri dan dapat mengatur ketentuan peraturan pekerjaan kita sendiri. Dapat menambah ilmu. Tentunya dalam berwirausaha kita akan dapat menambah ilmu dan juga wawasan pengetahuan tentang wirausaha yang dapat disebarluaskan juga untuk orang lain. Dengan berkembangnya wirausaha memiliki dampak positif, yaitu agar dapat memperkuat perekonomian negara. Dan yang keenam, adanya dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kelemahan dalam berwirausaha. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan seorang wirausaha itu tidak pasti dan resikonya sangat tinggi. Yang kedua, waktu. Waktu yang diperlukan seorang wirausaha itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Yang ketiga, keberhasilan. Seorang wirausaha itu keberhasilannya dapat mempengaruhi kualitas hidup. Jika keberhasilan usahanya masih rendah, maka kesulitan hidupnya juga rendah. Tanggung jawabnya itu besar. Keputusan yang harus diambil walaupun kurang memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya mengenai konsep ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan prinsip dan nilai-nilai yang bersumber kepada Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya mengenai nilai-nilai ekonomi Islam. Yang pertama, nilai tauhid, bahwa manusia harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang patut disembah. Yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan di sini menempatkan manusia sama rata tanpa memandang kondisi perekonomian antar manusia. Yang ketiga, nilai al-ma'ad, membahas mengenai hasil daripada kegiatan para pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, nilai keikhlasan dan sukarela, yaitu adanya perasaan ikhlas dalam menjalani proses dan mampu menerima pertanggungjawaban mengenai segala resiko yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, etika-etika sesuai syariat Islam. Yang pertama adalah etika jujur. Dalam berbisnis tentunya jujur adalah yang paling Jujur ini sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jika kita jujur dan pembeli percaya, maka pembeli tersebut akan menjadi pelanggan tetap dan merasa puas dengan pelayanan pada suatu bisnis kita. Yang kedua, tidak berbuat ingkar. Artinya dalam berbisnis dapat menjelaskan kriteria kualitas barang apa adanya, jangan dilebih-lebihkan atau ada yang dikurang-kurangi ketika menjelaskan suatu produk pada pembeli. Yang ketiga, tidak adanya unsur najsya. Misalnya kita berusaha menipu calon konsumen atau pembeli, seakan-akan ada pembeli yang sudah diajak kerjasama menawar dengan harga yang tinggi, sehingga calon pembeli yang asli itu tertarik membeli dengan harga yang lebih tinggi. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan ikhtikar.
yaitu dengan menimbun barang tertentu dan berniat menjualnya ketika ketersediaan di pasar berkurang atau langka, sehingga barang tersebut itu bisa dijual dengan harga mahal sehingga memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Yang kelima, menjual barang-barang yang halal dan suci. Dalam bisnis Islam, adanya larangan menjual barang yang tidak halal dan tidak jelas. Yang keenam, kegiatan transaksi pembelian dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak antara pelaku bisnis dengan pembeli atau konsumen, sehingga tidak ada unsur memaksa dan memberatkan satu pihak. Yang ketujuh, menghindari riba. Karena praktik riba ini sangat dilarang oleh agama Islam. Selanjutnya mengenai prinsip berbisnis Rasulullah SAW. Yang pertama, adanya larangan bagi penjual untuk membohongi atau menipu pembeli mengenai barang-barang yang dijualnya. Yang kedua, ketika melakukan transaksi bisnis, penjual dilarang melakukan sumpah-sumpah yang berlebihan dalam menjual barang, karena hal itu dapat mengurangi keberkahan. Yang ketiga, dalam melakukan suatu transaksi penjualan, harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli, sehingga tidak adanya unsur paksaan atau penipuan, sehingga mereka saling merasa menguntungkan. Yang keempat, penjual tidak boleh berbuat curang ketika menimbang atau menakar. Tidak boleh dikurangkan atau dilebihkan, harus pas sesuai timbangan. Yang kelima, dalam berdagang, Rasulullah menghormati dan menghargai pembeli. Itu merupakan strategi agar menjalin hubungan baik antara pembeli dan juga penjual untuk kesuksesan bisnis. Strategi bisnis Rasulullah. Ada 4 faktor penting dalam bisnis Rasulullah yang untuk mencapai kesuksesan seorang pedagang. Yang pertama, sidik, yang artinya benar atau jujur. Dalam berbisnis, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujurannya, karena dengan berbohong berarti menipu pembeli, dan jika pembeli merasa tercurangi, maka pembeli itu tidak akan membeli lagi, dan lambat laun bisnis yang akan dijalankan akan hancur. Jadi prinsip kejujuran itu sangat penting. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Artinya, ketika pembeli sudah menyetujui adanya transaksi pembelian, maka penjual tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, fatonah atau cerdas. Dalam berbisnis, tentunya pebisnis yang cerdas dapat memanfaatkan segala sumber daya yang ada dengan baik dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan keberhasilan dalam bisnis. Dengan memiliki kecerdasan berbisnis, dapat melakukan berbagai inovasi dan kreativitas dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dapat memberikan suatu terobosan baru akan suatu barang dan keunikan suatu barang yang dapat menambah nilai plus dalam hal penjualan. Yang keempat, tabligh atau menyampaikan. Dalam berbisnis, penjual harus mampu mengomunikasikan dan mengargumentasikan produknya dengan tepat dan jujur. Penjual harus menyampaikan informasi mengenai keunggulan dan kelemahan barang sesuai kenyataannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.